Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ketemu lagi dengan aku, Puput Pratiwi. Nah, di kesempatan kali ini aku bakal sharing tentang kondisi aku dan apa yang aku alami pasca aku sesar. Nah, jadi kalau bagi kalian yang baru mampir ke channel aku bakal jelasin singkat. Jadi setahun setengah yang lalu itu aku barusan lahiran. Nah, jadi aku lahirannya itu ditakdirkan buat sesar. Kenapa sesar? Karena waktu itu menurut dokter HPL aku tuh udah kelewatan gitu, dan bayi itu kayak belum mau turun, belum ada nyakitin gitu kan. Jadi karena takut si bayinya itu bakal keracunan air ketuban di dalam perut aku, makanya harus segera buru-buru disesar. Jadi buat para bunda yang mungkin kondisinya atau situasinya hampir sama yang kayak aku dan bener-bener kayak nggak punya pilihan lain buat lahiran selain sesar, nggak apa-apa bun, it's no problem. Sesar itu bukan suatu masalah. Sesar itu ya apa ya, ya salah satu jalan yang emang biar lancar aja gitu semuanya, biar sehat aja gitu semuanya. Ngapain juga kan kita bersikeras untuk normal padahal kondisinya itu udah nggak bener gitu. Jadi sesar itu jalan aman lah istilahnya gitu. Nah, di keadaan yang sekarang, di zaman yang sekarang, orang tuh nggak tabu lagi dengan sesar. Kayak ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang lainnya itu pada banyak kok yang lahirannya sesar juga. Tapi lahiran sesar itu sangat-sangat berbeda dengan lahiran normal. Pastilah ya berbeda, karena kalau normal ya udahlah normal gitu kan ya, sakitnya pada saat itu aja. Setelah itu ya udah hilang gitu sakitnya. Paling proses penyembuhannya itu cuma 3-7 hari doang. Beda banget kan sama kita yang sesar. Nah, kalau sesar itu sakitnya itu lebih lama. Kalau aku kemarin cukup lama sih sebenarnya. Kok di aku itu pas tahap penyembuhan lukanya itu juga cepat gitu kan. Tapi entah kenapa aku tuh kayak apa ya, kondisi fisik aku tuh nggak sekuat ibu-ibu yang lain mungkin. Jadi aku butuh beberapa bulan untuk bener-bener pulih lagi. Nah, jadi biar nanti para moms itu udah nggak kaget lagi sama apa yang bakal mom rasain setahun pasca mom operasi sesar ini. Yang pertama yang aku rasain setahun setengah pasca sesar itu adalah mati rasa. Jadi mati rasa yang aku maksud di sini itu apa? Jadi kayak berasa mati rasa aja gitu moms di bagian bekas sayatan yang disesar tadi. Pokoknya di area bekas sayatannya itu tuh kayak kalau misalnya kita pegang itu kayak apa ya? Kayak yang nggak berasa gitu. Kayak ya namanya juga bekas sayat kan, bekas disayat gitu. Jadi kayak aliran darahnya itu mungkin kayak belum lancar gitu. Nah, aku pernah googling juga, itu ternyata harusnya kita tuh lebih sering mijit gitu loh di area bekas sayatan itu. Tapi nggak boleh kuat-kuat ya mams. Jadi mijitnya itu benar-benar yang pelan-pelan gitu. Nah, tapi yang lebih keselnya lagi kalau misalnya di bekas sayatannya itu digigit nyamuk mams. Jadi aku pernah di keadaan itu. Jadi itu kayak gatelnya itu berasa gatel. Tapi kalau misalnya digaruk tuh kayak rasanya aneh gitu, nggak kayak kita misalnya digigit nyamuk kan di tangan. Kalau misalnya digaruk kan kayak ya udah enak gitu kan, bisa kayak ngilangin rasa gatelnya. Nah, kalau di bekas sayatan itu enggak. Jadi kayak kalau misalnya kita sebenarnya nggak boleh digaruk sih kalau misalnya di bagian area bekas sayatan itu. Tapi karena itu kena nyamuk, jadi aku kan garuknya kayak pelan-pelan gitu kan. Itu jadi kayak kebas gitu doang, nggak berasa, benar-benar nggak berasa. Terus yang kedua mams, yang paling dominan banget yang aku rasain pasca aku sesar, bahkan sampai saat ini, sampai sekarang, itu adalah aku nggak bisa mandi malam lagi. Jadi kalau misalnya aku mandi lewat batas jam 6 atau lewat maghrib, itu aku bakal menggigil kedinginan. Aku nggak tahu ya itu apa namanya,
karena emang di kondisi aku, atau semua para ibu-ibu yang lahirannya sesar kayak gitu juga, kalian bisa sharing nanti di kolom komentar. Atau mungkin yang nonton, bagi kalian ada yang kebetulan emang perawat atau bidan atau dokter sekalipun, kalian bisa sharing mungkin itu kalau dari dunia medisnya penjelasannya itu gimana. Tapi yang aku rasain itu dulu, aku sebelum aku disesar aku tuh nggak pernah yang kayak gitu. Maksudnya kayak menggigil pernah lah sekali-sekali gitu kan ya, tapi nggak yang setiap kali aku mandi malam itu aku menggigil. Nah ini kondisinya pasca aku sesar itu aku nggak berani lagi mandi malam. Pokoknya kalau misalnya aku coba-coba aja aku mandi malam, pasti banget aku bakalan menggigil. Terus yang ketiga Moms, apakah bekas luka dari operasi sesarnya itu menghilang? Enggak sama sekali. Jadi udah setahun setengah, dan kebetulan aku emang belum pernah sih memakein krim penghilang bekas luka kayak gitu, karena aku emang belum berani gitu kan ya. Aku takut kayak ada efek sampingnya, walaupun si krimnya sendiri itu belum emang nggak ada bilang kalau misalnya krim itu ada efek sampingnya sih, tapi aku emang belum berani, makanya aku biarin aja dulu. Tapi sejauh ini ya emang karena nggak dikasih krim juga kali ya, jadi sama sekali belum hilang, masih sama kayak yang dulu. Tapi kalau yang baru-baru disesar itu kondisinya kayak bekas lukanya itu kayak merah gitu kan. Nah sekarang itu udah enggak, udah kayak jadi kayak yang jadi bekas luka aja, jadi kayak hitam gitu. Nah tapi kondisinya di adikku, kebetulan adikku juga sesar ya, duluan dia sesar. Nah anaknya itu udah usianya 5 tahun, jadi udah sekitar 5 tahunan yang lalu lah ya dia disesar. Itu bekas lukanya nyaris nggak ada dong, jadi kayak tinggal dan dia sama sekali nggak pakai krim. Aku tahu dia sama sekali nggak pernah pakein krim, dia tinggal kayak sayatan garis lurus gitu doang. Aku juga terkejut, mungkin kali ya, mungkin karena udah lama, karena udah 5 tahun juga kan. Nah mungkin karena dia emang udah lama kan, udah 5 tahunan, aku juga baru setahun, dan aku juga belum punya effort buat ngasih krim di bekas lukanya. Jadi ya wajar-wajar aja kan kalau misalnya bekas luka aku emang belum ada memudar atau hilang sama sekali. Tapi ya it's no problem, karena bekas luka itu kayak kayak bukti cinta kita gitu kan ke buah hati kita. Bayangin kalau misalnya ibu-ibu normal itu kayak nggak ada bekasnya kan, kayak ya udah lo tuh keluarnya tuh ya dari sini, dari yang area ini gitu kan. Tapi kalau kita tuh kayak ada bekasnya, kita bisa ngasih tahu kalau misalnya anak kita yang nanti emang bener-bener udah ngerti gitu kan, dianya pas nanti dia bakal nanya, mami ini kenapa? Nah kita tuh bakal bisa ngejawab, nah dulu si adik itu keluarnya tuh dari sini, perut mami tuh rela loh disayat sama bapak dan ibu dokter buat keluarin adik dari perut mami gitu kan. Jadi kayak ya kita berharap bahwasanya nantinya anak kita bakal sesayang itu sama kita. Nah udah, jadi segitu aja penjelasan aku kali ini. Semoga ini bermanfaat, dan apabila aku ada salah-salah kata, salah-salah kalimat, atau salah-salah penyebutan, mohon dimaafkan, dan kalian bisa koreksi di bawah di kolom komentar. Nah jadi segitu aja, sampai kemarin.